Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Akhirnya mereka sampai di rumah Nisa, dan ternyata Randy pun sudah pulang bekerja. Ibu menyambut kedatangan mereka dengan senyum yang ramahnya. Ibu segera mempersilahkan Daniel dan Brian untuk masuk dan duduk. Ayo nak Daniel, Brian, silakan masuk, duduk dulu, ibu buatkan minum sebentar, ucap ibu mempersilahkan. Daniel hanya mengangguk dan tersenyum, karena percuma juga menolak, ibu akan memaksa juga. Ini buat ibu dari bos, ujar Brian sambil menyerahkan kantong berisi kue yang tadi mereka beli. Ya ampun, repot-repot nak, makasih ya, tunggu sebentar, ibu panggil Randy, ucap ibu sambil menerima bungkusan. Ran, keluar sebentar, ada nak Daniel, panggil ibu. Oh iya bu, baiklah, sebentar ya, saut Randy dari kamarnya. Tak lama Randy pun keluar dari kamarnya. Ran, kamu temenin bos sebentar, kakak mau ganti pakaian dulu, udah gerah. Bos, saya masuk sebentar ya, pinta Nisa. Randy pun mengangguk. Daniel hanya tersenyum membalas perkataan Nisa. Nisa masuk ke dalam kamarnya. Tak lama ibu keluar dan membawakan minuman serta beberapa kue yang tadi diberikan Daniel. Ini nak Daniel, Brian, diminum dulu, tawar ibu. Iya bu, makasih, saut mereka bersamaan. Oh iya nak Daniel, ada keperluan apa kemari? Tanya ibu yang sudah merasa ada yang ingin Daniel sampaikan. Begini bu, kami sudah merundingkan semuanya tadi. Rencananya kami akan memajukan acara pernikahan dan akan diadakan 2 minggu lagi. Ibu dan Randy tidak keberatan kan? Tanya Daniel pendapat dua orang itu. Loh, kok bisa nak? Emang ada apa? Kenapa dimajukan? Nggak ada hal yang mendesak kan? Tanya ibu penasaran. Randy hanya mengangguk menyetujui pertanyaan ibunya. Nggak ada bu, yang mendesak hanya saya ingin segera menjadi suami Nisa. Hehehe, saut Daniel sambil tertawa kecil. Ya ampun, segitunya nak Daniel, udah nggak sabar mau jadi pengantin ya? Hehehe, ibu ikut terkekeh. Iya bu, saya takut nanti anak ibu malah melirik yang lain. Jadi saya pengen secepatnya menjadi suami sahnya. Kan gawat kalau ada yang lebih dari saya, terus naksir Nisa. Hehehe, ucap Daniel lagi, masih bernada canda. Emang ada ya yang mau sama kakak saya Kak Daniel? Apalagi yang lebih dari Kak Daniel? Kayaknya meragukan sih, hahaha, Randy terkekeh. Hehehe, kamu nih Ran, gak boleh gitu, itu kakakmu loh. Nanti dia marah, terus ngambek kan repot, Daniel mengingatkan. Iya Ran, kayak gak tahu kakakmu aja. Kalau udah ngambek susah dibujuknya, nanti ibu lagi yang repot, timpal ibu. Iya bu, ujar Randy menyesal. Wah, kenapa berhenti ketawanya? Perasaan tadi kedengaran di kamar, pada asik tertawa. Kenapa berhenti sih? Kan aku mau ikutan, timpal Nisa begitu keluar kamarnya. Udah, gak ada apa-apa, jadi gimana? Kamu setuju sama rencana Daniel? Tanya ibu pendapat putrinya. Ya Nisa terserah ibu, Nisa ngikut aja bu, saut Nisa. Ya udah kalau gitu, lagian acaranya kan di hotel nak Daniel, jadi kita nggak terlalu repot mempersiapkan apapun, jadi kita ikut aja deh, ucap ibu memberi keputusan. Oh iya bu, kira-kira berapa banyak tamu yang mau ibu undang, biar mama bisa cetak sesuai jumlah tamu undangan dari ibu dan kami, ujar Daniel. Kita nggak terlalu banyak nak, sebaiknya 100 atau 200 saja. Lagian nanti malah merepotkan kalau banyak-banyak, terang ibu. Nggak ada yang direpotkan bu, ini acara kita bersama, bukan hanya acara kami. Jadi nggak apa-apa kalau ibu mau undang banyak. Jangan merasa sungkan, kita akan jadi satu keluarga kan, ungkap Daniel. Iya nak, tapi kayaknya segitu aja, paling undang warga sekitar sini, beberapa teman Nisa dan Randy, biar mereka bisa ikut merasakan kebahagiaan nak Daniel dan Nisa, jelas ibu. Ya udah, nanti saya akan kabari mama. Dan oh iya, dan gimana kalau kamu cari rumah yang lebih besar? Biar nanti saya yang belikan.
Kalau saya yang cari nanti kalian gak setuju. Saya ingin kasih ibu hadiah karena sudah melahirkan dan membesarkan Nisa, ungkap Daniel keinginannya. Waduh, gak usah nak Daniel. Apa kalian kasih kemarin saja sudah lebih dari cukup. Lagian nanti kan ibu sama Randy hanya tinggal berdua. Rumah ini sudah cukup kok buat kita, tolak ibu dengan lembut. Emang ibu nanti gak pengen setelah nikah saya sama Nisa sekali-kali menginap di sini? Dan nanti jika kami punya anak, kami akan ajak anak-anak kami menginap di tempat ibu, ucap Daniel memberikan pengertian. Iya juga ya, tapi nak Daniel, kalau ibu dikasih rumah apa itu tidak berlebihan, tanya ibu. Enggak lah bu, ini sudah membesarkan dan menjaga Nisa untuk saya. Bahkan seisi dunia nggak akan cukup jika saya berikan untuk ibu, ucap Daniel yang membuat semua orang terharu, termasuk Nisa. Air matanya menetes. Nisa jadi ingat perjuangan ibunya saat harus membesarkan dan merawat dia dan Randy sendirian. Berjuang keras tanpa bantuan siapapun, tetap tegar di balik kesedihannya sendiri. Ketika mendengar ucapan Daniel, Nisa sadar semua yang Daniel katakan adalah benar. Udah bu, terima saja, mungkin ini cara Tuhan membalas semua pengorbanan ibu. Dari tangan bos Nisa, yang sebentar lagi akan jadi imam Nisa. Yang terpenting, ibu doakan saja agar kami jadi keluarga samawa dan kelak bisa memberikan ibu banyak kebahagiaan, ungkap Nisa haru. Ya sudah, terserah kalian saja, asal atas persetujuan orang tua nak Daniel. Karena ibu gak mau di kemudian hari ini akan jadi masalah, ucap ibu menyetujui. Baiklah bu, saya akan memberitahukan mama. Tapi saya yakin mama tidak akan keberatan karena kita adalah keluarga sekarang, taran Daniel. Ya udah, kalau gitu nih minumnya udah dingin. Ayo diminum dulu nak Daniel, Brian, ujar ibu mengingatkan. Mereka pun mengobrol sampai akhirnya Daniel dan Brian pamit karena hari sudah gelap dan mereka mesti ke rumah mama Daniel juga. Ya udah, kami permisi ya bu, kami masih harus ke rumah mama. Banyak yang harus dipersiapkan, pokoknya ibu tenang saja. Jangan memikirkan apapun, biar semua kami yang urus, ucap Daniel sebelum pergi. Iya nak Daniel, makasih banyak. Salam buat mamanya. Jika ada yang perlu dibantu bilang saja, insya Allah ibu akan membantu, sahut ibu. Iya bu, nanti saya sampaikan sama mama. Kami permisi dulu ya bu, pamit Daniel. Daniel dan Brian pun akhirnya pergi dari rumah Nisa dan segera menuju rumah Daniel. Karena tadi janji dengan sang mama, Daniel harap papanya tidak ada di sana karena dia masih merasa belum siap untuk bertemu sang papa. Daniel takut emosi mengalahkan logikanya, jadi Daniel merasa lebih baik menghindari papanya untuk sementara waktu, sampai Daniel merasa siap dan bisa memaafkan sedikit perbuatan beliau. Daniel sampai di rumah mamanya, mereka pun turun. Daniel dan Brian langsung masuk setelah memberi salam. Mama keluar dari kamarnya dengan rambut yang masih basah. Sepertinya mama baru pulang dan selesai mandi. Mama baru pulang ya? Tanya Daniel sambil mencium pipi sang mama. Iya nak, kepala mama pusing, makanya rambutnya dibasahin, jelas sang mama. Mama sih kenapa juga dipaksain kalau akhirnya sakit gini. Besok kan masih bisa mah, kalau mama sakit terus siapa yang ngurus pernikahan Daniel nanti? Ucap Daniel sedikit menasihati. Mama cuma pusing aja dikit nak, bukan demam, jadi jangan berlebihan deh. Tadi langsung minum obat, nanti enakan kok, makasih udah khawatir sama mama, sahut mama dengan senyuman. Mama tuh kalau dibilangin selalu gitu, pokoknya besok-besok mama dilarang capek-capek, biar Brian yang bantuin handle semuanya. Daniel gak mau mama sampai sakit, tegas Daniel yang didukung Brian. Iya nyonya besar, biar masalah gedung saya yang handle dan surat menyuratnya juga biar saya yang urus, timpal Brian mendukung Daniel. Iya, pada bawel banget. Padahal mama di sini yang ibu, tapi kok mama jadi yang kayak anak-anak ya? Kayak anak yang lagi diomelin bapaknya. Hehehe, kekeh mama melihat kebawelan dua orang ini. Ya udah, ayo makan. Kalian belum pada makan kan? Imbu mama. Iya mah, ya udah, ayo Brian kita temenin mama makan dulu, ajak Daniel. Mereka langsung makan malam sambil mengobrol ringan. Mama menjelaskan tentang beliau tadi pergi ke kantor WO.
Tadi mama dikasih brosur desainnya, nanti kamu cek pilih desain yang mana. Sekalian video call Nisa dan keluarganya, biar bisa ikut lihat, saran mama. Iya mamaku yang cantik, mama makan dulu, nanti malah tersedak. Semangat banget sih ngurusin pernikahannya. Daniel mencandai mamanya. Ya iyalah, kamu tuh udah kepala 3, tapi baru sekarang mikir atau mau nikah. Padahal saat dijodohin semua ditolak. Tiba-tiba ada gadis yang akhirnya bisa meluluhkan hati bukumu. Ibu manapun yang sangat mengharapkan putranya menikah, pasti akan semangat seperti mama, ungkap mama perasaannya. Iya deh, ya udah habisin dulu makannya, terus kita langsung telepon Nisa. Daniel mesti meeting sebentar lagi, terang Daniel. Mereka pun makan tanpa suara, sampai sama selesai makan, sama mama barulah berkomentar lagi. Emang harus ya meeting malam-malam? Apa semendesak gitu sampai harus meeting malam? Tanya mama heran. Iya mah, ini klien dari luar, sebenarnya dia klien dari cabang yang di Singapura. Dan biasanya Daniel yang kesana, udah jadwal meeting rutin. Tapi berhubung Daniel mau mempersiapkan pernikahan, jadi dia yang kesini. Dan malam ini baru mendarat, langsung nemuin Daniel. Besok pagi-pagi dia harus terbang lagi. Sedikit ada masalah sama perusahaannya, makanya dia nggak bisa lama-lama ninggalinnya. Makanya meetingnya terpaksa malam ini. Jelas Daniel agar sama mama mengerti. Ya udah, kalau gitu kita langsung ke ruang keluarga dan langsung telepon Nisa. Brosurnya ada di meja sana. Tunjuk mama meja ruang keluarga. Mereka pun langsung ke ruang keluarga. Bria mengirimkan pesan terlebih dahulu sebelum melakukan panggilan video. Dan saat dapat persetujuan dari Nisa, barulah Bria menelpon. Nampak Nisa, Ibu dan Randy sedang duduk berdekatan, sengaja agar bisa masuk ke dalam kamera semua.